Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik. Nah, konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Jadi, ada dua cara menyatakan konfigurasi elektron ini. Namun, konfigurasi elektron berdasarkan orbital atom itu lebih berguna untuk mempelajari sifat-sifat suatu zat kimia, termasuk mengapa ada zat kimia yang berwarna-warni. Jadi, yang dibahas di sini adalah bagaimana membuat konfigurasi elektron berdasarkan orbital suatu atom ya. Nah, saat menuliskan konfigurasi elektron, teman-teman, kita harus menuliskannya secara urut berdasarkan tingkat energi subkulit dari yang terendah hingga tertinggi. Sebagai contoh, konfigurasi elektron atom karbon. Karbon punya 6 elektron. Jadi, kita harus menuliskan konfigurasinya untuk 6 elektron ini. Padahal, elektron yang menempati suatu subkulit bisa dilihat dari pangkat subkulitnya. Kalau kita jumlahkan, pangkatnya dari 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 2, maka paskan elektronnya itu ada 6. Jadi, dalam menuliskan konfigurasi elektron, ikuti saja urutan tingkat energi kulit dan subkulitnya sampai pangkatnya sama seperti banyaknya elektron yang dipunyai atom itu. Lalu, zat kimia dengan konfigurasi elektron seperti apa ya yang bisa menghasilkan warna? Biasanya, zat kimia dari logam transisi golongan B yang bisa menghasilkan warna. Ambil contohnya mangan. Seperti apa itu konfigurasi elektron? Kalau kita jumlahkan pangkatnya dari 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 2, 3D pangkat 5, maka jumlah pangkatnya itu ada 25. Mangan mempunyai subkulit D di akhir konfigurasi elektronnya kan. Nah, subkulit D ini yang biasanya akan mengalami proses kimia lebih lanjut sehingga menghasilkan warna. Itu sebabnya sebagian besar zat kimia dari logam transisi bisa menghasilkan warna. Nah, sekarang kita akan menggambarkan konfigurasi elektron memakai diagram orbital square. Sebenarnya gambarnya cukup mudah kok. Suatu subkulit punya sejumlah orbital. Orbital itu digambarkan sebagai persegi dan berisi garis tengah panah yang mewakili elektron. Jadi, kita buat dulu kotak persegi dan kita isi dengan setengah garis panah, dan di setiap kotak persegi diagram orbital itu berisi maksimal 2 elektron saja dengan garis tengah panah ke atas dan ke bawah. Sama seperti konfigurasi elektron, diagram orbital juga diperlukan untuk mempelajari mengapa zat-zat kimia mempunyai warna loh. Diagram orbital bisa menggambarkan mengapa ada zat yang warnanya ungu, hijau, atau bahkan tidak berwarna, walaupun ia merupakan logam transisi. Konfigurasi elektron Bohr, atau yang biasa dikenal konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Sesuai dengan teori atom Niels Bohr, elektron-elektron menempati kulit atom. Banyaknya elektron yang berada di kulit terluar disebut elektron valensi yang dapat digunakan untuk menentukan golongan. Sedangkan jumlah kulit yang ditempati dapat digunakan untuk menentukan periode unsur tersebut dalam sistem periodik unsur. Kulit yang paling dekat dengan inti atom adalah kulit K. N sama dengan 1 yang dapat ditempati paling banyak oleh 2 elektron. Kulit kedua yang paling dekat dengan inti atom adalah kulit L. N sama dengan 2 yang dapat ditempati paling banyak oleh 8 elektron, dan seterusnya. Semakin banyak nomor kulit atau N, jumlah elektron yang dapat menempati kulit tersebut akan semakin banyak. Jumlah elektron maksimum pada setiap kulit memenuhi rumus 2N kuadrat. Konfigurasi elektron Bohr
hanya berlaku untuk unsur-unsur transisi atau unsur golongan. Konfigurasi elektron mekanika kuantum itu didasarkan pada subkulit, tapi ini harus dimulai dari subkulit dengan energi terendah, di mana subkulit terendah itu adalah 1S atau S yang berada di kulit pertama. Di sini aku punya tips cara menghafal SPDF dengan mudah. Pertama, yaitu menggunakan aturan ketuk 2 kali maju mundur. SPDF SS maju mundur, PS ketuk 2 kali, PS dan seterusnya. Nah, yang kedua, bagaimana cara memasukkan angka ke dalam hurufnya. Yang pertama, kita udah ketahui S itu berada di kulit pertama. Nah, lalu kita masukkan 1S, 2S, 3S. Lalu P itu dimulai dari angka kedua, berarti 2P, 3P, dan seterusnya. Nah, yang kita telah ketahui pula, S itu memiliki maksimal elektron itu 2, P itu 6, D itu 10, F itu 14, jadi selisihnya 44. Sistem periodik modern ini merupakan penyempurnaan dari sistem periodik Mendeleev. Dasar penyusunan sistem periodik modern adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Henry Moseley, yang menyimpulkan bahwa sifat dasar atom adalah nomor atom dan bukan massa atom relatif. Dari penelitian Moseley ini melahirkan sistem periodik yang menyusun unsur berdasarkan kenaikan nomor atomnya dan kemiripan sifat unsur. Dan dalam sistem periodik modern ini tersusun dari 2 lajur, yaitu baris horizontal yang disebut periode, yang mempunyai jumlah kulit yang sama pada konfigurasi elektronnya, yang terletak pada periode yang sama, dan terdapat 7 periode dan terbagi menjadi 2 bagian. Pada periode 1, 2, dan 3 disebut periode pendek karena berisi sedikit unsur. Misalnya, periode 1 terdiri dari 2 unsur yaitu hidrogen dan helium. Dan periode-periode selanjutnya disebut periode panjang karena berisi banyak unsur. Misalnya, periode ke-6 terdiri atas 32 unsur. Dalam bentuk tabel periodik ini, 14 unsur dari periode ke-6 dan ke-7 masing-masing merupakan deret lantanida dan aktinida dan ditempatkan di panel terpisah di bagian bawah. Dan nomor periode ini juga disesuaikan dengan bilangan kuantum utama tertinggi dari unsur. Nah, yang selanjutnya ada kolom vertikal yang disebut golongan, yang disusun atas atom-atom yang memiliki jumlah elektron valensi yang sama. Elektron valensi ini adalah elektron yang terlibat dalam suatu ikatan. Kemudian, untuk golongan ini dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu ada unsur-unsur yang menempati golongan A yang disebut unsur golongan utama, yang meliputi golongan 1A sampai 8A. Sedangkan unsur-unsur yang menempati golongan B disebut unsur golongan transisi, yang meliputi golongan 1B sampai dengan golongan 8B. Dalam sistem periodik unsur-unsur kimia, dikenal adanya golongan dan periode. Untuk menentukan letak periode dan golongan suatu unsur, kita bisa hanya dengan melihat konfigurasi elektronnya saja. Nah, untuk menentukan periode suatu unsur dapat kita cari dengan melihat nomor kulit pada konfigurasi elektron yang paling besar. Sementara itu, untuk menentukan golongan suatu unsur, kita hanya perlu melihat subkulit yang paling akhir. Untuk menentukan apakah suatu unsur berada pada golongan A, kita hanya perlu melihat apakah konfigurasi elektronnya berada di subkulit S atau S plus P. Sedangkan untuk menentukan apakah suatu unsur berada pada golongan B, kita hanya perlu melihat apakah konfigurasi elektronnya berada di subkulit S plus D. Jadi ada 3 kemungkinan dari suatu konfigurasi elektron untuk menentukan apakah suatu unsur berada pada golongan A atau B. Jika konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit S dan S plus P, maka bisa dikatakan bahwa unsur tersebut adalah termasuk golongan A. Jika konfigurasi elektronnya berada di subkulit S plus D, maka bisa dikatakan bahwa unsur tersebut termasuk ke dalam golongan B. Nah, mari kita langsung ke contoh soal. Di sini ada 4 soal. Tentukan golongan dan periode dari 4 soal yang ada di bawah ini. Nah, kita langsung ke cara penyelesaiannya aja ya. Contoh soal yang pertama. Ini di sini ada 11 Na. Nah, kita pertama-tama perhatikan konfigurasi elektron terakhir dari 11 Na, yaitu kita bisa lihat ya yang udah
dicetak tebal yaitu 3s1. Terlihat bahwa pada konfigurasi tersebut berakhir di subkulit S yang berisi 1 elektron, sehingga subkulit S yaitu 1, maka 11Na terletak pada golongan 1A. Di depan subkulit terdapat angka terbesar yaitu 3, maka 11Na terletak pada periode 3. Langsung lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada 20 Ca. Nah, kita samain seperti cara yang contoh soal yang pertama, yaitu kita perhatikan dulu konfigurasi elektron terakhir ya dari 20 Ca ini. Kan sudah saya tandain, yaitu yang bercetak tebal, yaitu 4s2. Terlihat bahwa pada konfigurasi tersebut berakhir di subkulit S yang berisi 2 elektron, sehingga subkulit S yaitu 2, maka 20 Ca terletak pada golongan 2A. Di depan subkulit terdapat angka terbesar yaitu 4, maka 20 Ca terletak pada periode 4. Contoh soal selanjutnya. Di sini ada 26 Fe. Sama seperti langkah-langkah soal sebelumnya, kita perhatikan dulu konfigurasi elektron terakhirnya. Ya, terakhirnya yang sudah saya tandain, yaitu yang bercetak tebal, yaitu 4s2 3d6. Terlihat bahwa pada konfigurasi tersebut berakhir di subkulit S dan D yang berisi 2 dan 6 elektron. Jadi kita jumlahkan dulu 2 subkulit terakhir, sehingga S plus D sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8, maka 26 Fe terletak pada golongan 8B. Angka terbesar di depan subkulitnya yaitu 4, maka 26 Fe terletak pada periode 4. Contoh soal selanjutnya yaitu 30 Zn. Nah, kita perhatikan konfigurasi elektron terakhir dari 30 Zn ini yang sudah saya tandain, yaitu yang bercetak tebal, yaitu 4s2 3d10. Terlihat bahwa pada konfigurasi tersebut berakhir di subkulit S plus D yang berisi 2 dan 10 elektron. Jadi kita jumlahkan dulu 2 subkulit terakhirnya, sehingga S plus D yaitu 2 dan 2 ditambah 10 hasilnya 12, maka 30 Zn terletak pada golongan 2B. Angka terbesar di depan subkulit yaitu 4, maka Zn terletak pada periode 4. S yang berisi 1 elektron, sehingga subkulit S yaitu 1, maka 11Na terletak pada golongan 1A. Di depan subkulit terdapat angka terbesar yaitu 3, maka 11Na terletak pada periode 3. Langsung lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada 20 Ca. Nah, kita samain seperti cara yang contoh soal yang pertama, yaitu kita perhatikan dulu konfigurasi elektron terakhir ya dari 20 Ca ini. Kan sudah saya tandain, yaitu yang bercetak tebal, yaitu 4s2. Terlihat bahwa pada konfigurasi tersebut berakhir di subkulit S yang berisi 2 elektron, sehingga subkulit S yaitu 2, maka 20 Ca terletak pada golongan 2A. Di depan subkulit terdapat angka terbesar yaitu 4, maka 20 Ca terletak pada periode 4. Contoh soal selanjutnya. Di sini ada 26 Fe. Sama langkah-langkah soal sebelumnya, kita perhatikan dulu konfigurasi elektron terakhirnya. Ya, terakhirnya yang sudah saya tandain, yaitu yang bercetak tebal, yaitu 4s2 3d6. Terlihat bahwa pada konfigurasi tersebut berakhir di subkulit S dan D yang berisi 2 dan 6 elektron. Jadi kita jumlahkan dulu 2 subkulit terakhir, sehingga S plus D sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8, maka 26 Fe terletak pada golongan 8B. Angka terbesar di depan subkulitnya yaitu 4, maka 26 Fe terletak pada periode 4. Contoh soal selanjutnya yaitu 30 Zn. Nah, kita perhatikan konfigurasi elektron terakhir dari 30 Zn ini yang sudah saya tandain, yaitu yang bercetak tebal, yaitu 4s2 3d10. Terlihat bahwa pada konfigurasi tersebut berakhir di subkulit S plus D yang berisi 2 dan 10 elektron. Jadi kita jumlahkan dulu, sehingga S plus D yaitu 2 dan 2 ditambah 10 hasilnya 12, maka 30 Zn terletak pada golongan 2B. Angka terbesar di depan subkulit yaitu 4, maka Zn terletak Terima pada kasih periode telah 4. menonton video ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.